pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi berkat, kekuatan yang baru untuk kita pakai melangkah di sepanjang hari ini. Judul renungan firman Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Ketika Rasul Paulus mulai menutup suratnya kepada jemaat di Efesus, ia membuat himbauan ini. Efesus 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, kata yang diterjemahkan jadilah kuat di sini sebenarnya berarti dikuatkan, seperti yang diterjemahkan dalam terjemahan baru bahasa Inggris. Nah, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, Paulus telah mengajar jemaat di Efesus tentang panggilan Tuhan yang tinggi di dalam Kristus Yesus dan kehidupan yang mengalir darinya. Dia menguraikan standar kehidupan ini bagi orang percaya secara individu, persekutuan dalam komunitas Kristen, dan hubungan keluarga yang lebih intim di dalam rumah. Nah, akhirnya Paulus mengingatkan orang-orang percaya bahwa kehidupan Kristen berarti partisipasi dalam peperangan rohani. Dari pengalamannya sendiri, sang rasul tahu bahwa perlawanan itu nyata dan peperangan itu sengit. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dalam Efesus 6 ayat 12-13. Nah, karena orang percaya terlibat dalam pertempuran rohani yang sedang berlangsung dengan kuasa kegelapan, mereka tidak dapat bertahan tanpa kuasa Tuhan. Menjadi kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasa-Nya sangat penting untuk menjalani kehidupan orang percaya yang berkemenangan. Pertama, penting untuk memahami apa arti dari kata kuat di dalam Tuhan. Dalam bahasa aslinya, istilah ini adalah kata kerja bentuk pasif yang berarti menjadi lebih mampu atau sanggup untuk melakukan sesuatu tugas. Menjadi kuat di dalam Tuhan tidak berarti membangun kekuatan sendiri. Nah, orang-orang percaya tidak dapat menguatkan diri mereka sendiri di dalam Tuhan. Sebaliknya, mereka harus diberdayakan atau dikuatkan seperti yang ditunjukkan oleh kata kerja dalam bahasa Yunani. Nah, kunci berikutnya untuk memahami apa artinya menjadi kuat di dalam Tuhan adalah penggunaan kata di dalam Tuhan oleh sang rasul dan bukan oleh Tuhan atau dari Tuhan. Hanya ketika hidup kita diposisikan di dalam Tuhan, dalam persatuan dengannya, kita memiliki kekuatan yang tepat untuk mengalahkan musuh. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Nah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 5 ayat 15 ayat yang keempat sampai yang kelima. Kekuatan orang percaya berasal di dalam Yesus. Di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi di dalam Kristus kita memiliki semua kekuatan dari kuasa-Nya melalui panggilan yang tinggi dari Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kuasa Tuhan membuat kita mampu atau sanggup. Dia menguatkan kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan untuk melakukan tugas apapun. Nah, menutup suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Tuhan memperlengkapi kita untuk peperangan rohani yang sedang berlangsung dengan seluruh perlengkapan senjata Allah.
dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Nah, sebelumnya dalam surat Efesus, Paulus berdoa agar para pembacanya dapat memahami dan mengalami dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam Efesus 1 ayat 19 sampai yang ke-23. Ketika Paulus mendorong orang-orang percaya untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, ia memanggil mereka untuk setia, untuk tinggal di dalam Kristus dan percaya kepada Tuhan untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Nah, kekuatan orang percaya yang sejati datang dari kesadaran akan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, inilah yang Paulus maksudkan ketika ia menulis segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Nah, seringkali kita menjadi kuat di dalam Tuhan ketika kita bekerja di wilayah kelemahan manusia. Tuhan mengizinkan iblis untuk menyiksa Paulus, tetapi tujuan Tuhan adalah untuk membuat Paulus tetap rendah hati dan menunjukkan kuasanya dalam hidupnya. Tetapi jawab Tuhan Yesus kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Jadi kuasa Kristus dalam kehidupan orang percaya dapat didefinisikan sebagai kuasa yang menjadi sempurna di dalam kelemahan, karena kasih karunia Tuhan hanya dapat dimengerti melalui pengakuan akan kelemahan kita. Jadi di sepanjang Alkitab, Tuhan itu berkenan menunjukkan kuasanya dalam situasi di mana kekuatan manusia tidak memadai. Ada contohnya 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 15, kemudian 1 Korintus 1 ayat 27. Jadi ketika kita lemah di dalam diri kita sendiri, kita menjadi kuat di dalam Tuhan karena kekuatan Tuhan menjadi nyata. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah, memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. 2 Korintus 13 ayat yang keempat dan yang terakhir, Roma pasal 6 ayat yang kelima, menjadi kuat di dalam Tuhan berarti berada dalam kesatuan rohani dengan Kristus. Hanya dengan demikian kita dapat mengalami kelemahan salib dan kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan. Tetap kuat di dalam Engkau, supaya kami terus-menerus mengalami kuasa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua umat-umat-Mu, kami semua hamba-hamba-Mu, dan Tuhan Yesus memberkati kota Malang ini, memberkati negara kami Indonesia ini, dan menyelamatkannya. Kami percaya kami sudah diberkati, kami siap jadi berkat Tuhan kemanapun kami pergi dan melangkah bersama-sama dengan Engkau di sepanjang hari ini. Dengan penuh ucapan
syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.